Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas TKJ. Pada hari ini dan pada lab ini kita akan membahas tentang static route yang akan dikombinasikan dengan routing police. Sebelumnya, routing police di sini berfungsi untuk pemetaan jalur yang akan dilalui oleh klien menuju internet. Contohnya kita memiliki dua gateway untuk menuju internet, ISPA dan ISPB, dan kita juga memiliki dua jaringan LAN yaitu LAN A dan LAN B. Dengan menggunakan routing police, kita bisa melakukan pemetaan terhadap jalur yang akan digunakan oleh klien untuk menuju internet. Contohnya semua klien yang ada di LAN A akan menggunakan ISPA untuk menuju ke internet, dan semua klien yang ada di LAN B akan menggunakan ISPB untuk menuju internet. Selanjutnya kita akan memberikan contoh bagaimana konfigurasi static route routing police. Nah, sebelumnya kita di sini membuat topologinya terlebih dahulu. Untuk topologinya seperti ini. Yang pertama ada internet dan ada 3 buah router dan 2 klien. Untuk router yang pertama bisa dinamakan ISPA, router kedua bisa dinamakan ISPB, dan router ketiga bisa dinamakan dengan gateway. Untuk di router 1 atau ISPA di sini terdapat 2 IP. Yang pertama IP DHCP client yang menuju ke area internet di Ether 2 dan Ether satunya menuju ke gateway. Untuk ISPB juga sama, Ether 2-nya terhubung ke internet dan Ether satunya terhubung ke gateway. Nah, di router gateway ini di sini kita memiliki 4 IP address, yang dimana Ether satunya menghubungkan ke ISPA, untuk Ether 2-nya ke ISPB, dan Ether 3-nya ke LAN A. Untuk Ether 4-nya menuju ke LAN B. Oke, di sini kita masuk ke konfigurasinya. Yang pertama di sini kita akan mengkonfigurasi untuk bagian gateway terlebih dahulu. Untuk di gateway pertama kita bisa mengganti namanya dulu. System identity set name menjadi gateway. Enter. Lalu kita menambahkan IP address untuk yang mengarah ke ISPA dengan IP 10.0. Di gateway kita menambahkan IP address address 10.10.10.1 dengan /24. Interface-nya di sini yaitu Ether 1. Enter. Yang kedua, kita akan menambahkan IP kepada ISPB melalui Ether 2 dengan IP yang 20.1. Yang ini ya. Untuk yang ketiga kita menambahkan IP untuk ke Ether 3, yang dimana ini menuju ke LAN A dengan IP-nya 192.168.1.1. Enter. Untuk IP keempat menuju ke LAN B melalui Ether 4 dengan IP-nya 192.168.2.1. Lalu enter. Lalu selanjutnya kita akan membuat role routing police yang berfungsi untuk memberikan LAN A dan LAN B di router gateway. Kita bisa memasukkan perintah IP route rule src address. Di sini kita bisa memasukkan IP yang mengarah ke LAN A dan LAN B. Untuk LAN A-nya di sini 192.168.0 dengan /24. 2.168.1.0/24. Lalu actionnya di sini lookup.
tabelnya di sini LAN strip A. LAN strip A. Lalu enter. Yang kedua di sini yaitu LAN B. Oke, lanjut di sini kita membuat IP root rule yang kedua, yaitu IP root rule at src address-nya yang menuju ke LAN B, yaitu yang ini menggunakan IP address-nya 192.168.2.0 2.168.2.0/24. Untuk actionnya sama, lookup tabelnya LAN B, enter. Di sini kita bisa mengeceknya dengan IP root rule print. Nah, ini udah ada dua ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi default root pada gateway-nya, tapi di sini ada yang berbeda. Untuk kita masukkan config IP root rule add-nya. Nah, di sini kita tidak memakai src address, jadi di sini kita memakai DST karena DST ini destination. Karena kita akan mengkonfigurasi default root, jadi kita destination-nya itu yang 0, 0.0.0.0, selesai juga 0. Oh, di sini kita tidak memakai rule. Tidak memakai rule, jadi hanya IP root at dst address. Lalu gateway-nya kita memakai, untuk yang LAN A-nya kita memakai jalur yang 10.0. Untuk itu kita memakai yang 10.2. Itu routing marknya kita yaitu LAN A. Untuk yang kedua IP, jadi kita nge-route default rootnya 2 kali untuk LAN A dan LAN B. Untuk ininya sama, IP root at dst address-nya sama 0.0.0/0. Nah, sini yang berbeda hanya gateway-nya, jadi gateway kita memakai yang ini yang 20.2. Routing marknya LAN B, enter. Kita bisa mengecek IP root print. Nah, sini udah AS ya. Lalu kita masuk ke yang ISPA. ISPA di sini pertama kita membuat IP address dulu. IP address untuk Peter
satunya yang mengarah ke gateway dengan IP 10.1 10.2 slash 24 interface ether 1 ether 1. Oke, jadi di ISPA ini kita membuat DHCP client dulu untuk menghubungkan ke internet dengan cara kita melakukan config IP DHCP client, lalu add sini interface. Nah, karena di sini kita interface-nya ether 2, jadi kita mengisi ether 2 lalu enter. Nah, di sini kita bisa melakukan cek IP dulu dengan IP address print. Oke, karena di sini tadi tidak bisa, jadi untuk awal kalian men-enable dulu IP DHCP client-nya, akan config IP DHCP client enable, lalu number sini number 1, lalu setelah itu kalian IP address print. Nah, di sini udah ada tanda D atau dynamic. Jadi di sini untuk internetnya sudah jalan, lalu kalian bisa mengepingnya dengan ping ke Google dengan 88. Di sini untuk ISPA-nya sudah ada internet. Lalu kita balik lagi ke ISP yang B. Nah, sini yang pertama seperti di ISPA kalian menambahkan IP address dulu. Untuk ISPB-nya IP address-nya yang 20.2 slash 24 interface ether 1. Nah, di sini ketika kalian ingin menambahkan IP DHCP client, kalian enable dulu IP DHCP client-nya, IP DHCP client enable. Numbersnya number 1. Nah, di sini kalian bisa langsung membuat IP DHCP client-nya. Nah, di sini add interface ether 2. Di sini kalian bisa melakukan pengecekan IP address-nya, apakah sudah dynamic atau belum. Maksudnya kalian bisa di enable lagi. Oke, balik lagi, maaf tadi ada sedikit masalah di yang ISPB-nya. Oke, jadi di sini untuk menambahkan IP DHCP client-nya, kalian memasukkan perintahnya seperti ini ya, IP DHCP client, situ add. Nah, di sini disable. Nah, di sini no ya. Lalu interface-nya yang ingin kalian mengaliri internet, karena di sini kita internetnya di ether 2, jadi ether 2. Oke, jadi tadi ada masalah lagi di ISPB-nya. Jadi sini masukkan IP DHCP client lagi, IP DHCP client add disable sama dengan no, lalu interface ether 2 enter, lalu IP address print. Sini udah dinamik ya, jadi artinya udah mengalir internet. Lalu bisa kita ping untuk pengetesannya.
sudah jalan ya. Jadi di sini kita akan sekarang firewall NAT. Untuk firewall NAT-nya kalian seperti ini. Betul. Masukkan config IP firewall itu NAT add untuk chain-nya di sini src NAT, lalu out interface-nya di sini untuk di SPA-nya untuk yang keluar internetnya Ether 2, lalu action-nya kurade. Nah, ini ya masquerade. Enter. Ini salah. IP firewall NAT add chain src NAT out interface-nya berdua, action-nya masquerade, lalu enter. Nah, sama di ISPB-nya masukin perintah seperti ini juga, IP firewall NAT add chain ini src NAT out interface kedua, lalu action-nya sama masquerade. Nah, jadi apa sih fungsi dari firewall NAT ini? Jadi ini untuk mengubah yang tadinya IP private menjadi IP publik. Nah, kalian bisa melakukan ping juga. 888. Ini masih ada internet ya di ISPB. Lalu di ISPA-nya masih ada internet juga. Lalu di sini kita akan mengaliri dari ISPA dan ISPB-nya mengaliri internet untuk ke gateway. Sama di gateway-nya di sini masukkan firewall yang tadi, IP firewall NAT add chain ini src NAT, lalu out interface-nya, karena di sini yang terhubung ke ISPA dan ISPB-nya melalui Ether 1 dan 2, jadi out interface yang pertama yaitu Ether 1. Lalu action-nya masquerade, enter. Untuk perintah kedua juga sama, IP firewall NAT add chain src NAT out interface-nya sekarang yang Ether 2 untuk mengalir dari ISP yang B. Action-nya masih sama, masquerade. Lalu kalian bisa ping ke 88. Oke. Ini untuk ini kita belum bisa ngeping ke 88 karena kita belum ngerut ke internet menggunakan IP default. Nah, untuk mengurut IP defaultnya kita misalkan seperti yang cara awal tadi, yaitu IP root at dst address
Di sini masukin IP address-nya yang 0.0.0/0. Menggunakan gateway. Untuk ISPA-nya kita menggunakan gateway 10.2. 10.10.10.2 enter. Nah, untuk yang kedua kita menggunakan gateway-nya yang 20.2. 20.2 lalu enter. Sini kita coba ping lagi, semoga sudah bisa. Enter. Nah, jadi ini kita sudah bisa ngeping ya. Ini kok malah jadi numpuk begini, ya Allah. Nah, ini kita ping lagi ya, enter. Nah, ini sudah bisa kita yang namanya ping Google di gateway. Jadi artinya di gateway sudah mengalir yang namanya internet. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya klien atau LAN A. Pertama kita membuat atau menambahkan IP address terlebih dahulu. Masuk ke sini. Nah, karena tadi 192.168.1.0. Nah, di sini kita tadi titik 1, di sini titik 2. Ininya sama, subnet max-nya. Nah, di sini default gateway-nya yang tadi di gateway ya. Itu 68.1.1. Untuk DNS-nya 8888, 801 aja. Nah, di sini untuk second-nya atau alternative DNS server-nya 88.44. Lalu oke, loading. Sini kita masuk ke yang kedua dulu. Oh, ini sudah kita close. Kita kedua, nge-lag. Kita masuk ke seperti tadi, view network connection, local area connection, property. Kita masuk ke internet, lalu seperti yang tadi, cuma di sini kita beda segmen. Yang ini 2.2. Ini masih sama, ini itu 92.168.2.1. ininya masih sama 8888. Ini 8.8.4.4. Oke. Nah, ini kita tunggu saja sampai dia close. Nah, ini sudah close. Sekarang kita pengecekan melalui command prompt atau CMD. Ini kita bisa ngeping Google terlebih dahulu, yaitu ping 888, enter. Nah, jadi di sini sudah jalan ya untuk LAN B-nya. Untuk LAN A-nya kita juga bisa cek di command prompt juga sama. Kita ping sama 88888. Enter. Nah, untuk LAN A-nya sudah bisa jalan atau sudah terhubung ke internet. Oke, untuk pengetesan selanjutnya kalian bisa transfer dari LAN A ke internet ke DNS tadi Google, yaitu transfer 8.8.8.8 lalu enter. Gimana sih tulisannya? Transfer ini ya, lalu 8.8 lalu nge-lag lalu enter. Oke, untuk yang LAN A nya melewati yang 10.2, yaitu yang ini ya, yang dari Ether 1 gateway ke Ether 1 ISPA. Dan untuk yang LAN B nya kita cek juga, transfer 8.8.8 lalu enter. Untuk yang LAN B nya melewati yang 20, yaitu yang ini. Oke, ini kita sudah
melakukan ping dari LAN A dan juga LAN B. Jadi di sini kita sudah selesai yang namanya routing policy. Nah, jadi kita sudah berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena kita ngeping dari LAN A menuju internet melewati yang 10.2. Karena tadi kita melakukan IP route rule-nya yang untuk LAN A-nya melalui ISP-A yaitu 10.0, dan sedangkan yang LAN B-nya kita ngeping ke internet atau ISP menggunakan IP yang 20.0. Nah, jadi kita sudah berhasil melakukan pemetaan yang sudah harusnya yang dibuat oleh di sistem tadi. Oke, mungkin segitu saja materi atau lab pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.